terus yang kedua, proses Tuhan pakai untuk melatih. Kita ambil salah satu contoh Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Dengar baik, inilah yang harus kita bersyukur. Ternyata ada pagar perlindungan dari Tuhan. Kalau sampai hari ini rumah tanggamu tidak terjamah, kalau sampai hari ini engkau sehat, itu karena ada pagar perlindungan. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Tadinya Tuhan punya kuasa lewat pagar. Sekarang dia copot pagar itu, dia kasih kuasa buat si iblis. Proses yang dialami Ayub, harta kekayaan dan anak-anaknya habis. Penyakit busuk menimpa tubuhnya. Ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Istri merindukan kematiannya. Apakah Ayub menghujat Tuhan? Lihat Ayub 1 ayat 20-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tanggapan Ayub, sekalipun semua sudah habis, sudah tidak ada lagi nilai kehidupannya, tapi dia tetap menghormati dan menghargai Tuhan. Belajar seperti Ayub, tidak mengutuki Tuhan. Dia tetap menghargai Tuhan. Tuhan latih kesabaran Ayub, Tuhan latih kesetiaan Ayub, Tuhan latih supaya otot rohani kita semakin kuat. Saat ada masalah, kita sabar, kita setia. Walaupun jauh Tuhan tidak jawab. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi sebuah perkara yang lebih besar. Tapi otot kita sudah kuat. Dan yang terakhir, tujuan proses adalah supaya tampil bersinar dan berkualitas emas. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dan gentar tentang ujung tanduk. Sekalipun rasanya Tuhan tidak dengar, sekalipun rasanya Tuhan tidak jawab, sekalipun rasanya Tuhan tinggalkan kita. Tuhan punya tujuan supaya engkau bersinar dan berkualitas emas. Mari baca Ayub pasal 23:10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Berikan tepukan tangan buat Tuhan kita. Haleluya.